Allah ke muka bumi ini, kata Nabi. Makanya kalau pada saat itu kita sholat, seolah-olah sholat minta masuk neraka. Dikecualikan ulama kalau kita tahiyatul masjid. Belum adzan zuhur, persis terik-terik kita masuk ke masjid. Belum adzan, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu lain. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, ya, yang umum-umum, tunggu dulu azan zuhur, baru nanti ya mungkin qobliyah dan seterusnya. Yang ketiga, waktu larangannya adalah ketika menjelang terbenamnya matahari di ufuk barat. Ya. Benar-benar harus ghurubus syamsi, terbenam sempurna dan masuklah waktu adzan maghrib, baru boleh. Tapi menjelang dia terbenam, masih ada ya. Itulah sunset itu kita bilang. Kalau di pantai atau di pegunungan kita lihat sunset. Menjelangnya itulah lagi-lagi setan di waktu malam, kalau tadi pagi, iblis mengerahkan seluruh pasukannya ke seluruh penjuru dunia untuk menggelincirkan manusia. Kalau kita sholat sunnah waktu itu seolah menyembah setan tadi. Ya. Penyembah setan itu apa? Lucifer. Jadi pada saat itu juga Nabi bilang, ya, menjelang adzan maghrib sampai adzan maghrib, anak-anakmu yang keluyuran, kata Nabi, suruh masuk. Rumahmu, jendela, pintu semuanya tutup dengan baca bismillah. Nanti kalau mau main lagi anak-anak itu, makanya zaman kita kecil-kecil, menjelang maghrib mana boleh lagi keluyuran. Kita nggak pernah tahu, rupanya itu as-sunnah yang dijalankan orang tua kita dulu. Nggak ada ceritanya kita main habis asar, menjelang maghrib masuk semuanya. Nggak ada maghrib tuh keluar, kecuali kalau mau menuju masjid, langgar, surau, musola, itu boleh pada saat adzan maghrib. Rupanya itu sunnah Nabi. Nabi yang nyuruh, hadisnya sahih. Suruh masuk anak-anakmu. Ya berarti semua anggota keluarga, bukan anak kecil. Cuma anak kecil yang suka masih aja main, nggak tahu waktu. Tapi ada juga orang tua juga nggak tahu waktu. Adzan maghrib nongkrong baik. Suruh masuk ke rumah. Itu jendela pakai baca bismillah, kata Nabi. Karena pada saat itu bertebaran setan-setan. Bukan maksudnya nanti anak-anak kita ngelihat setan terus dia ketakutan, bukan. Ya dia bisa menebarkan penyakit terhadap anak kita. Karena ini biar bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah paham ini ya, saudara-saudari seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, wala adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Kalau memang ada penyakit menular dengan sendirinya, yang pertama kali kena siapa yang nularin, kata Nabi. Jadi ada prosesnya. Nah prosesnya dijelaskan, yang menularkan itu adalah yang diperintahkan Allah, setan. Namanya Al-Khannas. Tahu ya Khannas? Hafal semua surat An-Nas. Nomor surat 114 yang terakhir. Begini nih. Makanya surat An-Nas, surat Al-Falaq termasuk Al-Ikhlas berarti qawafil namanya. Qawafil itu surat-surat yang diawali dengan lafal kul. Sebenarnya ada 4. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan bilangnya kulhu, Al-Ikhlas. Ya, surat kulhu itu nggak ada dalam terminologi ulama. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelumnya Al-Kafirun. Ini termasuk obat-obat semua penyakit. Penyakit kolbu maupun penyakit badan. Terkena penyakit apa saja. Karena turunnya ayat ini waktu Nabi disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asam. Kemudian Nabi turunlah ayat-ayat ini. Khususnya surat Al-Falaq dan An-Nas, disebut ulama juga Al-Mu'awwidatan. 2 surat perlindungan. Berlindung dari segala yang buruk. Terkhusus surat An-Nas kita sering dengar min syarril waswasil khannas. Dari buruknya penyimpangan yang disebarkan si khannas. Siapa khannas? Itu adalah deliver, pengantar segala keburukan.
Itu setan. Termasuk wabah itu yang memasukkan ke tubuh kita penyakit apa saja, itu si khannas. Makanya obatnya, ya, khannas itu artinya kayak maju mundur. Dijelaskan para ulama yang konsen dalam aktif an-nabawi, metodologi pengobatan sunnah. Kalau seseorang itu kuat zikirnya, doanya, wiridnya ketika dia ditimpa sakit, maka si khannas mundur. Tapi ketika seseorang itu ghaflah, lalai, khannas masuk. Yang membawa penyakit itu. Jadi penularan penyakit dalam Islam, apapun penyakitnya itu, menular atau nggak menular, yang modelnya bukan pandemi, bukan endemi, pokoknya penyakit yang hanya diidap oleh individu-individu saja, itu yang ngantarkan disuruh Allah, setan namanya khannas. Gitu. Ngelawan khannas itu dengan zikrullah. Allah sendiri yang bilang, ala bizikrillahi tatmainnul qulubi. Ketahuilah kolbumu, jasadmu, badanmu akan kondusif, akan sehat, akan prima, akan fit kalau selalu ingat sama Allah. Sementara kalau kita ghaflah lawan dari zikrullah, lalai, malas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan ganggu kolbu kita, badan kita. Dia akan masuk. Jadi kalau orang kuat zikirnya, katakanlah pandemi ini. Misalnya dia udah ada kayak ciri-ciri, kok penciuman aku gak ada ya. Badan pun agak greges gitu kata orang Jawa. Dikuatkan zikirnya, itu si khannas, katakanlah dia membawa Omikron atau New Omikron atau Omikron Ghost, hantu Omikron, tahap Omikron lah. Itu dia udah kadung bawa, dia sebagai yang kayak ngantar-ngantar paket itu. Ya, kemudian dia masuk ke tubuh kita, karena kita kuat zikir, doa, wirid, tilawatul Quran dan seterusnya. Nanti dia nggak berkutik kata ulama. Jadi penyakitnya itu dianya sendiri kalau tidak mundur, dia hancur. Gitu saja si pengantarnya itu. Begitu penjelasan ulama. Makanya di zaman Nabi bersama sahabat pernah ada dokter-dokter pakar orang kafir minta sama Nabi Muhammad untuk tinggal di kota Madinah, membuat semacam penelitian juga nanti membantu kalau ada sahabat-sahabat yang sakit. Biasa muamalah dengan orang kafir musyrik itu biasa saja Nabi Muhammad. Kalau urusan dunia, interaksi dan transaksi, muamalah artinya. Ya. Nabi persilakan, berbulan-bulan dokter-dokter spesialis itu tidak menemukan sahabat itu sakit. Manusia-manusia yang beriman itu di Madinah itu nggak ada yang sakit. Heran mereka. Terus nanya sama Nabi. Nabi Muhammad, kenapa ini sahabat-sahabatmu ini pada sehat? Lah iyalah. Mereka itu kuat dalam beribadah kepada Allah. Spiritualnya itu kuat. Jadi nggak gampang sakit. Disitulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat tahun 751, salah satu ulama kita yang terindikasi bermazhab Hanabilah Hanbali, beliau itu dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa'u, ya, bermacam-macam penyakit dan ragam obatnya. Dia bilang sebab dosa, sebab penyakit kolbu, penyakit batin itu bisa mengganggu keseimbangan jasad. Kita buktikan. Kita lagi tidak makan yang pedas, asam, garam yang terlalu asin. Perut kita baik-baik saja. Kita tidak ada gastritis atau mah, baik yang kronis maupun akut. Tapi karena kita bohong terhadap seseorang dan khawatir orang itu tahu kita bohong, itu bisa sakit perut, kita mulas-mulas. Dosa itu bisa menyebabkan badan ini pun harus menerima dampaknya. Kita tahu, waduh, kayaknya dia ngerti nih saya ini bohong. Gimana nih? Itu bisa kalau nggak kita ke kamar mandi kencing-kencing rasanya mulus-mulus. Ya, takut kita bohong, kita ketahuan. Padahal tadi kita sehat-sehat aja.
Jadi dosa itu menyebabkan badannya sakit. Makanya kata Nabi, kalau mereka pun sakit sebab dosa-dosa mereka, mereka memperbanyak istighfar, mereka taubat. Kesehariannya pun mereka menjaga diri dari dosa dan maksiat. Ya udah, kalau udah kolbunya bening, bersih, sehat, badan pun pasti sehat. Ini salah satu ulama ahli tafsir kita. Namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Syekhul Mufassirin. Dia ini tokoh atau pemukanya para ulama ahli tafsir. Ya, ini era-era klasik nih. Dia di usia, kita bilang tua renta udah, 90-an tahun, itu naik sampan. Ya, perahu lah gitu ya. Agak tinggi. Ketika bersandar ke tepian, itu orang turun pada naik tangga. Dia yang udah tua, kita di sini sesepuh kita ya, Datua Haji Safrin RT 3. Dia yang paling senior di sini. Itu loncat ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari loncat dia, bukan lewat tangga. Dia bukan pamer kekuatan. Cuma mau memberi pelajaran sama anak-anak muda. Heran anak-anak muda itu. Syekh, setua itu kau kuat. Dia bilang, karena di masa mudaku, aku manfaatkan waktuku, tenagaku, semua yang Allah karuniakan di masa muda itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Aku berusaha tidak bermaksiat. Kalaupun aku tergelincir, aku cepat-cepat istighfar, taubat. Maka Allah beri kekuatan sekarang aku di hari tua. Gitu. Kata At-Tabari. Jadi rata-rata penyakit yang diderita fisik kita karena dosa kita. Makanya orang-orang dulu kalau sudah badannya sakit-sakitan, rezekinya seret, istrinya udah mulai membantah, anak-anaknya nggak nurut, kendaraannya macet-macetan nggak karuan, dia nggak nyari kambing hitam. Siapa yang salah? Karena kalau mau nyari kambing hitam dan warna lain, nanti Idul Adha aja yang banyak. Dia cari kesalahan dirinya sendiri. Dosa apa yang aku lakukan? Mundur dia ke belakang sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Kenapa keluargaku? Kenapa kendaraanku? Kenapa rezekiku? Dia nggak cari, kamu ini jadi anak nakal banget, nggak mau nurut sama ayah. Kamu juga istri udah mulai ngelan. Nggak begitu. Dia cek dirinya. Dosa apa yang aku lakukan sampai akhirnya begini keadaannya? Dan dia cepat-cepat istighfar dan taubat kepada Allah. Maka selesai permasalahannya. Nah, jadi orang bisa bersyukur itu karena tahu diri. Ini lihat, Allah itu mau mengingatkan kita supaya bersyukur. Allah ingat-ingatkan dulu nikmatnya. Ini contoh walaupun spesifik untuk Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya berlaku untuk umatnya. Surat Ad-Duha tadi. Dimulai dari ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu Muhammad, tidaklah dia membiarkanmu dan tidak melaknatimu. Ceritanya sebab ayat ini turun, surat Ad-Duha ayat 3. Lama Nabi itu enggak keturunan wahyu. Sampai Nabi lihat-lihat ke langit. Manalah Jibril nih kok enggak ada wahyu lama. Dijelaskan beberapa bulan. Mana ini dilihatin Nabi. Ini masih fase Mekah. Belum hijrah ke Madinah. Dilihatin. Mana Jibril ini kok nggak datang-datang. Akhirnya diledekin sama orang-orang musyrik. Tuh setannya Muhammad. Udah ninggalin dia. Udah nyuekin dia. Nggak dibiarin lagi. Nggak diurusin lagi. Dibiarin aja. Sampai dibilang gitu. Bukan Tuhan lagi. Setannya Muhammad kata mereka. Dalam penjelasan tafsirnya. Akhirnya Allah hibur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah membiarkanmu begitu saja Muhammad. Kau adalah kekasihku yang terbaik. Dan Rabbmu Tuhanmu tidak akan melaknati. Ini mereka kan bilang gitu. Udah dilaknatin dia. Ya. Dikutuk-kutuk dia udah sama setannya itu. Nah diingatin. Kemudian dihibur Nabi Muhammad di ayat 5-nya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti
Allah karuniakan apa saja yang terbaik untukmu sehingga kau akan menjadi bahagia, Muhammad. Nah, Allah ingatkan nih biar bersyukur itu. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya. Jadi biar tahu diri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia Allah mendapatimu lahir dalam keadaan yatim. Nggak pernah menjumpai ayahnya. Masih balita sudah kehilangan ibu pula. Pindah-pindah pengasuhan. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya pun meninggal. Diasuh oleh pamannya ayah dari Ali, yaitu Abu Thalib. Adik dari Abdullah. Ayahnya Nabi kan namanya Abdullah. Begitu. Bukankah kau didapati dalam keadaan yatim? Fa'awa. Kemudian diasuh dengan baik oleh karib kerabatmu. Bahkan ada pengasuhan dari ibu susuan Halimah As-Sa'diyah. Begitu. Bentuk sayangnya Allah itu. Tapi diingatkan nikmat itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Muhammad, kau heran melihat perilaku kerabatmu sendiri, kaummu sendiri, orang-orang Quraisy musyrik itu. Jadi engkau bingung, apa itu kebenaran, apa itu iman, apa itu Alkitab. Kemudian fahada, Allah beri engkau hidayah taufik, hidayah Islam, kau dapat wahyu, engkau diangkat jadi Rasul dan Nabi. Begitu. Nabi Muhammad nggak masuk akal melihat perilaku kaumnya. Orang-orang Quraisy dan selain Quraisy. Pokoknya nasab-nasab masih keluarga besar Nabi Muhammad. Makanya dia uzlah, menyendiri di Gunung Nur, Jabal Nur. Ada sebuah gua yang tidak terlalu besar, namanya Hira. Karena dia lihat bagaimana ya hasil handicraft ini ya, kerajinan tangan sendiri, benda-benda yang dibuat sendiri tapi disembah juga. Enggak masuk akal ini kata Nabi ya. Aneh sekali. Kalau yang agak kaya dari emas, dari perak. Kalau yang agak di bawahnya masih logam-logam, ya. Tapi mungkin kuningan. Kalau yang bawahnya lagi nanti dari bebatuan. Ya, bawahnya lagi dari kayu-kayu membuatnya itu. Terus sampai akhirnya yang agak-agak susah itu dari adonan kue atau roti. Jadi tuannya dibentuk, ada telinga, ada hidung, itu dikisahkan dalam sirah. Nanti kalau dia lapar, dia minta maaf sama Tuhannya, dipretelin organ-organ Tuhannya. Tuhan saya lapar, dipatahinnya telinganya dimakan. Orang itu adonan roti. Ya. Jadi gak masuk akal Nabi itu jadi menghindar. Apalah ini? Hasil karya tangannya sendiri kok disembah gitu. Aneh. Padahal digambarkan Allah dalam surat Al-Haji. Nggak bisa mendatangkan manfaat kebaikan apapun dan tidak bisa menolak madarat. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Haji, itu berhala-berhala yang disembah. Kalau ada lalar pun di hidungnya nggak bisa ditepis ya gitu. Kan kita kalau ada lalar atau apa itu ya, serangga-serangga halus itu kan di muka kita gini-gini. Gitu. Sampai kalau ada lalar pun nemplok di hidungnya berhala-berhala itu kata Allah, nggak bisa berhala itu menepis. Nah, jadi Nabi, wah ini udah nggak beres ini katanya, nggak masuk akal. Pergilah Nabi meninggalkan kaumnya. Terus Allah ingatkan lagi, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau melarat Muhammad. Sampai diembargo sama kaumnya sendiri fase Mekah. Tidak boleh berhubungan dengan Muhammad CS. Diembargo, dikucilkan. Sampai tidak ada pangan. Nabi Muhammad SAW bersama sahabat itu memakan pucuk-pucuk pohonan.
Akar-akar pohon sampai tinjanya itu kayak kambing bulat-bulat. Dikisahkan. Sangkinkan kesusahan, tidak ada makanan, nggak boleh. Nggak boleh jual beli sama mereka, nggak boleh menghadiahkan apapun kepada mereka. Nggak boleh bertransaksi. Yang benar-benar diembargo, dikucilkan. Ya. Sampai ya seketemunya apa dimakan begitu. Sampai jadi tinjanya itu dijelaskan kayak kambing itu bulat-bulat, tuk 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 gitu. Sangkinkan kekurangan gizi. Tapi kemudian fa'agna, Allah cukupkan kau Muhammad. Nah, baru disuruh syukur. Dijelaskan dulu nikmatnya. Fa'ammal yatima fala takhar, ya. Oleh karena itu kalau jumpa anak yatim, ya, bisa ngurus anak yatim, urus dengan baik, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada pengemis, orang-orang du'afa, masakin, fuqara, kalau kita tidak bisa membagi, ya minta maaf dengan cara yang baik. Jangan dihardik-hardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits at-tahaddutsu bi ni'matillahi, kata Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tahadduts, menceritakan dan berbagi terhadap nikmat Allah, syukrun, itu tanda terima kasih sama Allah. Wa tarkuha, suka mendam-mendam sendiri, kufrun, itu tandanya orang itu bakhil dan pelit, berarti dia kufur itu. Jadi kita disuruh tahadduts. Fahaddits ini Allah suruh, Nabi juga tahadduts. Maksudnya cerita dan berbagi. Bukan maksudnya tahadduts itu cerita doang. Wah, saya dapat ini. Udah temen yang diajak cerita, mitra tuturnya ngiler aja dengar. Bukan begitu maksud. Gemar berbagi gitu. Maksudnya tahadduts itu. Cerita sekaligus berbagi. Alhamdulillah nih. Dapat rezeki, barokah. Ini bagi-bagi gitu. Itu namanya tahadduts. Ya. Jadi kita harus tahu diri baru bisa bersyukur. Harus qanaah, ridho dengan pembagian Allah baru bisa syukur. Ya. Makanya Nabi untuk selevel sholat sunnah malam, ya, sholat sunnah loh, bukan sholat fardu, kakinya itu bengkak-bengkak. Ya, punggung kakinya itu bengkak karena lamanya berdiri, jadi kalau kita itu kebas semutan gitu. Bayangkan dari surat Al-Baqarah surat nomor 2 sampai surat nomor 7 Al-A'raf, satu rakaatnya 7 surat yang panjang-panjang itu. Satu rakaat. Kita kan 23 rakaat 5 menit. Tarawih. Ya, ada yang ngebut itu. Nabi satu rakaatnya 7 surat yang panjang-panjang. Aisyah pernah mengkisahkan di hadis Sahih Al-Bukhari. Pernah satu malam Nabi itu, sholat malam, Aisyah kebangun. Biasanya memang dibangunkan juga sama Nabi. Ayo Aisyah. Sholat malam. Terus Aisyah, ya, jadi makmum Nabi Ternyata Aisyah katanya, saya terfitnah ikut jadi makmum sholat malam Nabi. Terfitnah itu pengen bubar di tengah jalan. Saya kira Nabi Muhammad itu membaca surat Al-Baqarah ya paling setengahnya lah dari 283 ayat. 100 ayat lah gitu. Ternyata enggak. Terus saja. Wah, udah hatam. Agak bahagia tuh Aisyah. Ketika lillahi ma fis samawati wa ma fil arwah. Ini 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Selesai. Ruku ini. Ternyata disambung lagi Ali Imran 200 ayat. Loh. Disambung lagi An-Nisa. Sampai Aisyah pengen bubar. Waduh, udahan aja deh katanya gitu. Aisyah gitu. Makanya Aisyah bilang gini sama Nabi. Nabi, anta maufuron. Engkau itu kan sudah diampunkan. Surgamu sudah pasti paling tinggi sendiri. Di atas surga Firdaus ada kaplingnya sendiri. Padahal surga Firdaus itu setinggi-tingginya surga. Nabi Muhammad ada tempatnya sendiri di atas surga Firdaus. Dan Nabi Muhammad itu ada Al-Haud, ada telaga khusus. Yang disebut juga di Al-Quran Al-Kautsar. Gitu. Ya. Kemudian dosamu dulu, sekarang, dan nanti sudah diampunkan. Diceritakan Aisyah semuanya. Kenapa sih Nabi sampai bengkak? Kasihanlah Nabi badannya. Justru Nabi bilang, afalam akunu abdan syakuran. Justru karena aku tahu diri yang kamu sebut-sebut tadi, itulah aku makanya kayak gini keadaan. Tahu diri aku ini. Gitu. Jadi syukur itu artinya sadar diri, tahu diri.
bukan sekedar pandai berterima kasih. Nyadar. Ya. Kita ini banyak hal yang nggak kita minta sama Allah, Allah kasih. Yang kita minta juga banyak yang sudah Allah wujudkan. Nah, itulah diantara kenapa kita itu bersyukur. Tahu dirilah. Sekarang kita tidak pernah terbayang. 2 tahun kebelakangan ini nggak enak. 2020, 2021 nggak enak kita puasa. Nggak sesemarak tadi malam. Sekarang 2022, Allah kasih lagi nih. Nanti sebelum ada apa-apa udah ayo ke masjid, ramekan. Gitu. Dulu waktu 2020 sampai dikunci-kunci sampai apa? Nah, baru banyak ngomong. Wah, ini masjid, padahal kagak pernah juga ke masjid sebenarnya. Nggak apa-apa lah kalau dia membela supaya masjid dibuka. 2021 ya, percobaan tahun lalu masih belum siap juga. Sekarang 2022 Fatwa MUI udah bilang ibadahnya di masjid, shopnya dirapatkan, prokesnya kalau yang merasa mau prokes ya sekedar masker saja. Nah, yo gitu. Jadi inilah momentumnya. Kita nggak pernah tahu apakah kita sempurna 1 bulan ini ibadah di bulan Ramadan ini atau tidak sampai akhir, atau inilah Ramadan terakhir kita. Sampai akhir, sampai kita Syawal, salat Idul Fitri, silaturahim dan seterusnya. Tapi inilah Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak menunggu apa yang akan datang, tapi kita memanfaatkan, memberdayakan apa yang ada. Itu dalam Islam. Maka atas semua alasan-alasan baru pengantar tadi, marilah kita ucapkan hamdalah kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus Allah curahkan kepada teladan beragama kita dan panutan kehidupan dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga Allah limpahkan untuk kita umatnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja yang dimuliakan Allah. Jadi bab-bab nikmat itu harus diomong-omongin terus. Mukaddimah para ulama itu cerita tentang nikmat biar kita itu tahu diri. Nih lihat. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu dalam surat Ibrahim. Yang kamu minta, enggak kamu minta, Allah kasih. Emang ada Ustadz yang enggak kita minta Allah kasih? Ada yang di tubuh kita, ada di luar tubuh kita. Di tubuh kita mau tahu, saya ingatkan. Saliva, air liur. Pernah enggak kita diajarkan ulama? Ada enggak dalam kitab Al-Adiyah, Al-Adhkar, Al-Aurat, kitab doa, zikir, dan wirid? Ada enggak ulama ngajarin minta air liur itu biar tidak kurang, tidak lebih. Biar proporsional saja di oral kita, rongga mulut, saliva itu. Enggak ada. Tapi Allah cukupkan. Karena kata ulama, kata medis juga, air liur kalau meleleh-leleh itu ada masalah sistem pencernaan. Berarti sedang sakit tubuhnya. Karena ada orang yang ngences kayak gitu. Kalau tidur ngences buat peta-peta di kasur apa itu lazim, dah jamak. Ya, lagi apa membatik namanya itu ya. Membatik di bantal, guling, kasur, spray. Ini dalam keadaan kita pernah nyaksikan kan? Dulu masih dulu. Kalau sekarang udah agak langka. Saya masih kecil tahun 80-an di Medan itu ada teman itu ngiler aja gini. Itu ada masalah kata medis pencernaan. Kelebihan saliva, over saliva. Kekurangan juga ngecap mulu. Kayak hidrasi, dehidrasi itu. Itu juga ada masalah pencernaan. Nah, liur kita itu dibuat Allah seimbang proporsional. Pernah nggak kita doa, ya Allah, buatlah liurku ini tidak lebih, tidak kurang. Pas, cukup, ya Allah. Untuk kelangsungan hidup. Itu kelangsungan hidup itu. Itu yang di tubuh kita. Yang di luar kita, nih. Ada namanya oksigen. Pernah nggak kita doa, ya Allah, cukupkanlah buat proporsional, buat sehat nih. Di ruang udara ini oksigen. Lihat 2021, Juni, Juli. Orang nyari apa? Oksigen. Pernah nggak kita doa itu?
Enggak kan? Tapi wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, kata Allah. Semua dicukupin sama Allah. Di surat Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu. Allah sempurnakan, bahasanya asbagha, akmala. Allah sempurnakan, bukan sekedar Allah kasih, yang terbaik maksudnya sempurna, kata ulama mufassirun. Terus bukan nikmat, Allah bilang ni'am. Bentuk jamak dari nikmatun. Nikmatun, nikmatani, ni'amun. Allah sempurnakan semua nikmatnya. Bukan sampai situ aja Allah bilang. Zahiratan wa batinatan. Ya, baik yang konkret maupun yang abstrak. Lahiriah, batiniah, kata Allah. Disempurnakan. Kurang apa kita ini? Dan sekarang coba kita lihat atas nikmat tadi. Seorang ulama bernama Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, ya, hafizahullah taala, membuat sebuah risalah Ramadan judulnya Mukhalafat Ramadan, serba-serbi Ramadan. Kemudian ada babnya, ya, Tasniful insani fi Ramadana, klasifikasi manusia. Dia nukil ucapan ulama-ulama, manusia dikelas-kelaskan, ada kastanya juga, ketika berinteraksi dengan Ramadan ini. Setidaknya dia menulis ada 6 klasifikasi manusia ketika berhadapan dengan Ramadan. Nah, kita perhatikan, kita di posisi yang mana yang 6 klasifikasi manusia ini. Ya. Yang pertama, kata Syekh, dia menukil juga ini ucapan ulama-ulama terdahulu. Kemudian di kompilasinya dimasukkannya. Setidaknya ada 6. Ini golongan orang yang termasuk, ya, terbaik juga lah. Dia memang merindukan. Lama sekali 11 bulan menyambut Ramadan. Lama sekali rasanya. Kalau udah bulan Rajab, wah tambah semangat dia. Ini 2 bulan lagi nih. Sya'ban kemarin, wah tambah dia bergegas. Memang udah ditunggu lama. Ketika Syawal saja bulan ke-10, Idul Fitri, dia sedih sekali. Waduh, tahun depan saya ketemu nggak lagi sama Ramadan. Sehingga ketika hadir, dia langsung bergegas menyingsingkan lengan bajunya. Mengencangkan ikat pinggangnya, kata ulama. Jadi memang dia sudah mempersiapkan diri setidaknya dari bulan Rajab, bulan ke-7. Itu bulannya menanam benih-benih amal. Bulan ke-8 dipupuk dan disiram. Bulan ke-9 tinggal panennya. Yaitu bulan Ramadan. Jadi dia udah siapkan diri sebaik-baiknya. Ini. Kemudian dinukillah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dia menuturkan, Nabi Muhammad itu ajwadun nas, manusia paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi berlipat lagi ketika masuk bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu pernah ada orang Badui datang, ya, minta diajarkan agama. Orang Badui itu runway etnik, suku pedalaman. Datang kepada Nabi. Dia memang nggak punya peradaban, ngomong Muhammad. Aku mau masuk agama yang konon katanya aku dengar-dengar kau itu jadi utusan Tuhan. Coba kenalkan. Siapa dirimu, siapa Tuhanmu itu? Apa sih ajaranmu? Diajarkan dengan baik, dia pun bersyahadah di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bilang, untuk bekalmu kembali kepada kaummu, itu ada 2 lembah, itu peternakanku. Bawa semua ke sana. Mau begitu. Kambing ratusan. Akhirnya dia ngomong sama kaumnya, hei kaumku, kalian masuk Islam, nanti kalian kaya dikasih Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Pengen semua manusia ini muslim, beriman, masuk surga. Hutang-hutang orang dibantunya. Kerja-kerja berat orang dibantunya. Tapi kedermawanan Nabi lebih lagi ketika masuk bulan Ramadan.
Padahal di luar bulan Ramadan, manusia paling ajwadun nasi, paling dermawan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan kita golongan pertama ini. Memang merindukan momen-momen sebegini. Waktu, tempat, hari, pekan, bulan, tahun. Ya, memang dicari banget. Tentunya dengan persiapan-persiapan terbaik. Memang udah biasa dengan ibadah-ibadahnya. Masuk ke bulan yang kayak begini, tambah lagi. Yang kedua, kelompok yang sejak bulan Ramadan datang sampailah berlalu. Keadaan mereka sama saja. Seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Mereka tidak terpengaruh mulianya bulan ini. Tidak begitu bahagia untuk ibadah. Malah kadang-kadang susah. Aduh, udahlah. Langka apa-apa, udahlah naik apa-apa. Puasa lagi. Malah begitu pula. Ya. Jadi tidak bersegera untuk menyambut dan melayani serta menjamu bulan Ramadan ini dengan sambutan dan pelayanan terbaik. Kelompok ini menyanyiakan sekali keuntungan bonus-bonus ya yang besar yang tidak ada nilainya, nggak bisa diukur dengan dunia. Ya. Sebab idealnya seorang muslim semangatnya bertambah. Ya minimal bulan Ramadan, nanti Syawal udahlah nego ulang lagi. Ya Allah, ya Allah, berilah kesempatan aku sehat kuat semangat bulan Ramadan. Minimal bulan Ramadan. Nanti kalau udah Syawal lagi, kita buat MOU lagi ya Allah yang baru. Ya, tidak apa-apa. Tapi ini orang tidak pandai memanfaatkan momentum kayak begitu. Datar aja sama dia. Ya mudah-mudahan kita tidak kayak begini. Jadi mau Ramadan, mau Rajab, Dzulhijjah bulan ke-11, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama, itu kan 4 bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sementara ini rajanya bulan lebih mulia dari semua bulan dalam 1 tahun 12 bulan. Tapi dia datar aja. Biasa aja. Nggak ngefek, nggak ngaruh. Ini bahaya ya. Kemudian kelompok yang ketiga. Nah, kalau ini agak mayoritas nih kita saat ini. Tapi nggak usah dinyinyirin. Tumben Pak baru kelihatan gitu ya. Nggak usah dinyinyirin bulan puasa. Ini kata ulama. Dia hanya ma'rifatullah, kenal Allah di bulan ini saja. Dia semangatnya bulan ini saja. Ya. Bila bulan Ramadan hadir kayak begini, dia pun semangat ke masjid. Isya dan tarawih, subuhnya membludak ya. Ikut bersama orang-orang yang memang di luar bulan Ramadan memang sudah istiqomah, sudah mendawamkan itu, ya. Tetapi kalau bulan Ramadan berakhir ya melempem lagi, gitu ya. Nah. Tapi kalau yang begini sebenarnya, menurut Al-Imam Ahmad juga ulama kita yang terdahulu Fudail bin Iyad, ini dua ulama kita bilang, ini sebenarnya termasuk syirarul kaum. Ini kaum yang kurang bagus juga katanya. Kenapa sih kenal Allahnya cuma di bulan Ramadan saja? Makanya nanti di luar Ramadan itu ada pepatah ulama bilang gini, kun rabbaniyan. Kamu supaya jadi orang yang istiqomah dalam ibadah, bukan walatakun ramadhanian. Semangatmu jangan bulan Ramadan saja lah. Ya. Jadi ini termasuk yang tertipu, kata ulama, orang-orang begini seperti yang dijelaskan di dalam surah Muhammad ayat 25. Jadi setan telah menjadikan mereka mudah sekali berbuat maksiat dosa dan hanya mengikuti panjangnya angan-angan tanpa ada aksi nyata. Nah, ini hati-hati tertipu nanti sama setan. Jangan semangatnya, jangan semaraknya di rumah-rumah Allah, masjid-masjid, musholla, langgar surahnya bulan Ramadan. Ya. Sebagai
peringatannya buat orang-orang yang seperti ini, kata ulama, motivasi mereka bahwa Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat, ya. Namun untuk orang-orang yang beriman, dasar keimanan, dia terus beramal saleh dan dia terus berada di jalan atau di jalur kebenaran tanpa memandang harus bulan Ramadan saja. Karena dia tidak akan pernah tahu kapan dia mati. Dia harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baik. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, kelompok yang perutnya saja puasa. Ya, mulut dan perutnya. Tidak makan, tidak minum. Tapi anggota badannya yang lain tidak dipuasakan. Matanya tidak puasa dari ghaddul basar, menundukkan pandangan. Telinganya tidak puasa dari mendengar yang tidak baik. Hatinya pun masih tidak bersih, tidak puasa dari hal-hal yang buruk. Masih suka ngomongin yang buruk-buruk mulutnya dan seterusnya. Maka nanti puasa yang begini hanya menahan dahaga dan lapar. Puasanya nanti tidak bernilai pahala, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau sekedar menahan haus dan lapar, kata Nabi, tapi yang lain tidak dipuasakan, Allah tidak berhajat terhadap model puasa yang kayak gini, kata Nabi. Sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Nabi bahkan menegaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Laisa asyamu minal akli wasyurbi." Hakikat puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar. Innama asyamu minal lagwi warrafat. Tapi semua anggota badannya, kolbunya juga harus dipuasakan. Harus mampu menahan. Kelompok yang kelima. Kelompok yang puasa juga. Tapi siangnya tidur terus. Memang ada hadisnya. Ya. Naumus shaimi ibadatun. Walaupun ada ulama mengatakan, memperbincangkan ulama alul hadis, pakar hadis, ini hadis ini ada yang mengatakan lemah, walaupun tidak lemah sekali. Tapi perhatikan kata ulama. Hadis ini tepatnya buat orang yang kalau dia terjaga sedangkan dia sedang puasa, nanti banyak hal yang sia-sia yang dia kerjakan. Maka tidurnya orang puasa adalah ibadah untuk dia mereduksi bahkan menghilangi potensi buruk kalau dia terjaga. Tapi buat kita yang mampu, ya di siangnya diisilah dengan zikir, dengan tadarus, dengan doa, dengan apa. Ya jangan jadikan hadis ini nanti tidur. Habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang zuhur. Zuhur dia bangun tidur, lagi bangun-bangun menjelang asar. Habis asar ngabuburit, keluyuran, kemana-mana. Ke bazar-bazar Ramadan. Hanya begitu model puasanya. Ketika berbuka jadi monster, jadi predator. Seolah 12 jam siang tadi tidak membekas menahan lapar hausnya itu. Karena udah rakusnya berbuka. Padahal berbuka itu sekedarnya saja. Kemudian sholat maghrib dulu. Baru habis maghrib, lah itu semua. Tapi juga jangan berlebihan karena masih ada isya dan tarawih. Nanti kalau kekenyangan juga ngantuk tarawih. Kalau mau itu habis tarawih lah silakan. Mana tahu nanti kebablasan kita sahur. Tapi paling tidak udah makan banyak juga lah habis tarawih tadi. Nah, ini tidak mampu memanfaatkan waktu siang yang baik. Tidur aja. Ya. Baru yang terakhir. Ya, ini paling buruk. Paling buruknya lagi. Jadi dia nggak kenal Allah sama sekali. Mau Ramadan, mau nggak Ramadan. Ya. Sama saja. Di luar bulan Ramadan. Dia tidak sholat-sholat. Di bulan Ramadan tidak puasa. Tidak sholat juga. Ikut-ikutan orang buka puasa. Tapi mengenaskan orang semuanya iftar berbuka, adzan maghrib, dia adzan zuhur udah buka.
Padahal dari kecil dilatih sebelum SD. Setengah hari. Zuhur buka, sambung lagi puasanya. Nanti maghrib buka lagi. Dilatih waktu kecil. SD mulai dilatih full. 1 hari. Tapi ada yang bolong-bolong, nggak apa-apa. Udah tua, makin nggak tahu diri. Malah nggak puasa sama sekali. Setengah hari pun tidak. Bingung kita ini. Kecil dilatih. Udah gede pada nggak puasa. Ada saudara-saudara kita di jalanan-jalanan sana. Santai ya dia bawa mobilnya. Minum-minum dia di base camp. Ya, sama teman-teman yang lain. Dipertontonkan di halayak ramai. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Kata ulama, orang-orang kayak begini kalau bisa kita nasihatinlah yang baik. Segeralah bertaubat. Sama saja dia nggak mengenal Allah, mau di bulan Ramadan ke bulan apa ke, hanya ikut-ikut heboh-hebohnya aja. Ya, nggak sholat, nggak puasa. Ya, nanti Idul Fitri orang sholat Id juga dia siangan tetap. Pikirannya, orientasinya dunia saja, tapi nggak kaya-kaya juga. Yang kaya pun tetap nggak boleh begitu. Begitu ya. Nah, inilah klasifikasi manusia ketika berinteraksi, bermuamalah dengan bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan kita Allah karuniakan golongan yang pertama. Memang amat merindukan, menyambutnya, melayaninya, menjamunya dengan sebaik-baiknya. Demikian bapak-bapak haji, ibu-ibu haji yang dimuliakan Allah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan ajal umur kita sampai menyempurnakan Ramadan tahun ini 1 bulan full. Dari tadi malam adzan maghribnya masuk Ramadan. Terus sampai 29. Ya, insya Allah. Kalau yang kita puasanya hari ini 29 hari. Insya Allah ya. Kalau yang kemarin 30 hari. Tapi ya khilaf atau perbedaan ini jadikan sebagai rahmah kekayaan intelektual. Ya. Nggak usah kita cari-cari alasan apapun. Mau dia ru'yatul hilal, mau metodologi hisab, ya dua-duanya sama saja. Kalau kita lihat orang Kementerian Agama juga bukan sendirian dalam menentukan ini. Ada 100-an titik. Dan itu tidak melulu orang Kementerian Agama. Ada dari ormas tertentu, ada dari pondok. Ya. Ketika mayoritas dari 100-an titik itu mengatakan di bawah 2 derajat pakai metodologi ru'yatul hilalnya, melihat bulan sabit anak bulan, ya sudah jadinya hari ini, bukan kemarin. Yang kemarin pakai hisab. Tapi kalau negara lain bukan standar Indonesia. Dalam hadis Sahih Bukhari, perhatikan, Abdullah bin Abbas itu. Dia pernah berada di Syam, pulang ke Madinah. Dia cerita, Nabi, di sini puasanya kemarin hari apa? Itu selisih 1 hari. Syam itu sekarang ya kayak Jordania, Syria, sampai Libanon. Madinah itu ya sekarang Saudi. Itu dia cerita. Nabi, di sini puasanya hari apa? Ya selisih sehari pokoknya. Dia di Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas. Oh, kami di sana. Iya, kata Nabi. Setiap negara itu punya ru'yatnya sendiri-sendiri. Nggak bisa kamu samakan. Gitu. Ya, nggak bisa disamakan. Seluruh dunia sama pandangan terhadap anak bulan itu nggak bisa. Ya nggak apa-apa itu selisih sehari. Nah, kita juga nggak menjadikan Saudi Arabia standar kita. Misalnya, di sana udah wukuf kok, kita belum juga Dzulhijjah. Ya nggak bisa, di sana Saudi. Jadi bulan itu di setiap negara Allah karuniakan beda-beda. Itu terserah Allah. Nggak bisa, Saudi aja udah sholat tarawih udah masuk, kita kok belum juga puasa kemarin Sabtu. Ya nggak bisa. Tapi kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah pakai metodologi hisab, walaupun di bawah 2 derajat anak bulan itu, pokoknya itu sudah ya dianggap masuk itu bulan baru. Nah, itu lain.
Jangan kita jadikan negara lain, bisa aja. Malaysia dengan kita ini serantau Asia Tenggara itu bisa beda. Di sana bisa jadi Sabtu, puasanya kita hari Ahad ini. Itu masih satu kawasan, apalagi Saudi Arabia, nggak bisa. Cara beragama itu bukan begitu, bukan negara-negara jadi patokan. Masing-masing punya ru'yatul hilal. Itu hadis sahih. Lihat itu Fathul Bari, lihat sarah-sarahnya tafsir-tafsir hadis itu, cerita Abdullah bin Abbas itu. Ketika dia pulang dari Syam, oh beda ya Nabi. Ya udah kamu kan punya ru'yat sendiri di sana, kami di sini punya sendiri. Nggak apa-apa selisih sehari itu. Yang aneh itu kan yang di mana itu? Di Sulawesi sana. Itu bisa dia itu. Puasanya lambat sampai 3 harian. Tapi Idul Fitrinya juga paling duluan 3 harian. Nah itu. Kalau itu tidak ada konsensusnya. Dia itu sempalan aja. Tapi kalau Muhammadiyah, nah dia memang sudah declare jauh-jauh hari. Menurut metodologi hisab kami, ya jatuhnya tanggal 2 hari Sabtu katanya. Ya sudah. Nggak apa-apa. Itu menasional dia. Dan dia tidak bilang, kami ikut Saudi. Enggak. Enggak pernah Muhammadiyah dari dulu, 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah ikut Saudi. Enggak pernah dia bilang gitu. Saudi aja udah ukuf. Saudi aja udah ini. Enggak pernah dia pakai Saudi-Saudian. Ya, dia pakainya ya, saya sebagai salah satu ormas di Indonesia, dia bilang dia declare ke MUI, dia declare ke Kementerian Agama. Dan menang dalam hal ini juga nggak sendirian dia. Kan dia nggak tahu itu si Yakut itu. Sidang isbat, para pakar-pakar astronomi, astrologi, ya, dari ormas-ormas, dari pondok-pondok pesantren yang ahli ilmu-ilmu falak, kemudian ngasih saran ke dia. Dia cuma nyampaikan aja. Gitu. Biar kita ini ada hal-hal yang harus kita nilai kalau buruk-buruk, baik harus ngaku baik juga. Kalau kita bilang buruk semuanya, emang kita paling terbaik secara individu atau kolektif. Itu juga. Ya kalau Yakut itu buruk, ya buruk. Ketika dia nggak jelas masalah dan ya pakai toa. Tapi kalau dalam hal ini bukan Yakut sendiri itu. Dia kan sidang isbat. Sidang isbat itu seratusan titik. Dan itu ada pakar-pakar profesor ilmu falak. Bukan hanya dari Kementerian Agama itu. Dari MUI, dari Ormas, dari pondok-pondok. Jadi independen-independen. Ada LAPAN, ada LIPI di situ. Ada BMKG juga di situ. Dia hanya bilang masukan-masukan. Oh jadi di bawah 2 derajat. Oh iya, masukkan mereka. Ada ulama-ulama para pakar ilmu falak di situ. Udahlah dia sampaikan. Berarti karena di bawah 2 derajat. Silakan saudara Muhammadiyah. Ya, ini keragaman ini, perbedaan ini ya baik-baik saja. Rahmat ini semua katanya. Ya udah. Begitulah ceritanya. Bukan Saudi jadi standar. Kalau Saudi ya udah pindahlah ke Saudi sana. Nah, di sana pakai hukum Islam, bulannya Muharram sampai Dzulhijjah. Ada kisos, ada hudud, potong tangan, ada rejam, walaupun diam-diam sekarang. Pindah sana. Kita Indonesia. Walaupun ya ada kalanya penguasa ini lagi jair menyimpang, ya sudah sabar. Kalau lagi lurus, benar ya sudah, bagus, doakan, dukung. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting gak usah ngurusin orang lain lah, gitu aja. Kita sendiri banyak gak beresnya. Kita harus akuin itu di hadapan Allah. Ngurusin orang lain dihisap nanti. Ya, akan dihisap. Ngurusin pemerintah, dihisap kita. Pemerintah menyimpang, ya menyimpang. Kamu ngerecokin, ngomong apa, kamu juga dihisap. Gitu. Kamu juga diperhitungkan. Atas dasar apa kamu bilang begini. Begini Allah ya, emang kamu tahu persis? Kan kamu cuma dapat postingan-postingan artikel apa? Apakah evidence based? Nah, berdasarkan data, fakta, logika, saksi, dan alat bukti yang sah. Harus 5 syarat itu terpenuhi. Baru jadi argumen yang diterima di sisi Allah. Nah, jadi ya udahlah. Ada error-errornya, error.
Kalau lagi lurus, lurus gitu aja. Tapi ya nggak usah ngurusin orang lain. Urusin saja ibadah kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Gitu kata Allah, bukan ku ya aula apa ku apa namanya? Negara itu. Jadi Allah nggak bilang urusin negaramu, urusin para penguasamu, para penyelenggara negaramu, tidak. Tapi urusin dirimu, urusin keluargamu. Dirimu, diriku, dan keluargaku banyak nggak beres. Nah, gitu. Saya juga gitu. Konon pula mau ngurusin yang besar-besar daulah negara. Waliyadzubillah. Ya, negara kalau lagi nggak beres, doakan aja. Mudah-mudahan beres. Gitu. Lurus lagi. Itu aja lah ya. Wallahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq ila shawa'is sabil. Demikian Bapak-bapak haji, ibu-ibu aja yang dimuliakan Allah. Kebenaran itu mutlak dari Allah. Saya pasti punya banyak salah dalam baca ayat, baca hadis, baca pernyataan ulama menukil-nukil. Kepada Allah saya minta maaf ampun dan taubat nasuha. Kepada Allah juga saya mohonkan, saya mintakan untuk bapak-bapak haji semua hadirin yang tidak hadir atau yang pakai online Zoom ini, saya mintakan maaf ampun dan taubat nasuha. Mudah-mudahan khususnya bulan Ramadan ini Allah maafkan kita semua. Allah ampunkan semua dosa, maksiat, keliru, khilaf, salah kita. Dan Allah terima taubat-taubat kita. Allah terima juga amal-amal kita. Ya. Khususnya untuk para penyelenggara negara dari level RT sampai tertinggi, Allah berikan rahmah, hidayah, taufik. Kalau ada menyimpang, Allah kembalikan ke jalan yang lurus. Kalau ada kesalahan mereka, Allah maafkan, Allah ampunkan mereka. Ya samalah seperti kita. Doakan saja yang baik-baik semua ini. Ya, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kesempurnaan itu hanya diberikan Allah kepada manusia bernama Muhammad bin Abdullah saja. Selebihnya tidak ada. Sahabat 10 yang wajib sudah masuk surga itu pun karena kesalahan mereka lah. Terus mereka gemar minta maaf ampun dan tobat terus menerus. Akhirnya dijamin wajib sudah masuk surga. Bukan juga manusia sempurna mereka. 10 sahabat yang sudah wajib masuk surga. Apalagi kita. Apalagi penguasa kita. Penyelenggara negara kita. Samalah kayak kita. Siapa mereka, siapa kita. Tapi jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Ya. Juga kepada Pak Haji semuanya. Bu Haja, saya minta maaf ya, dalam penyampaian ini. Ada mufrodat kosakata yang tidak berkenan. Cara penyampaian yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan Allah terimalah semua amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alimu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila ramadana wa sallim lana ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berselawat dan salam untuk Nabi kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kita akhiri dengan zikir pelebur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.